Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran daring biologinya. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang hereditas pada manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Adapun tujuan pembelajaran dari bioteknologi di sini diantaranya yang pertama, menjelaskan pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis bioteknologi. Dan yang ketiga, membedakan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Ada yang belum tahu apa itu tempe? Ibu yakin pasti semuanya sudah tahu bagaimana bentuk tempe, kemudian rasa tempe. Tempe dibuat dari kacang kedelai yang pastinya sudah dicuci kemudian direbus. Nah, setelah direbus, tempe tersebut nantinya akan ditambahkan dengan mikroorganisme yang berupa jamur. Jenis jamurnya yaitu bisa jamur Rhizopus oligosporus, bisa juga jamur Rhizopus oryzae. Dengan bantuan jamur tersebut, maka nantinya akan melakukan proses fermentasi sehingga kacang kedelai yang sudah direbus dan ditambah dengan jamur kemudian disimpan beberapa hari nantinya akan berubah menjadi tempe. Nah, tempe tersebut merupakan salah satu contoh produk bioteknologi. Jadi, apa itu bioteknologi? Oke, sekarang kita masuk ke pengertian bioteknologi. Next. Bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari 3 kata, berasal dari 3 kata. Yang pertama, bios, yang kedua, teknos, kemudian yang ketiga, ilmu. Logos, maaf. Bios artinya hidup. Kemudian teknos artinya penerapan dan logos artinya ilmu. Jadi, pengertian dari bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup dan bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, itu pengertian dari bioteknologi. Berdasarkan pengertian bioteknologi, maka kita dapat melihat karakteristik ataupun ciri-ciri dari bioteknologi. Di sini ada beberapa karakteristik dari bioteknologi. Yang pertama, melibatkan agen biologi berupa makhluk hidup. Apa saja agen biologi yang dilibatkan dalam bioteknologi? Nah, di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada jamur. Contohnya tadi, dalam proses pembuatan tempe, dibutuhkan mikroorganisme berupa jamur. Jamurnya apa? Jamur yang tadi, jamur Rhizopus oligosporus ataupun jamur Rhizopus oryzae. Kemudian selain jamur ada pula bakteri. Kalian sering makan Yakult kan? Nah, Yakult itu merupakan salah satu produk dari bioteknologi dengan memanfaatkan bakteri. Jenis bakterinya itu yaitu Lactobacillus burgallicus. Kemudian selain jamur dan bakteri, agen biologi yang berupa makhluk hidup yang ketiga yaitu alga. Selain alga, yang keempat ada pula sel hewan dan ada pula sel tumbuhan. Itu karakteristik yang pertama.
Selanjutnya, karakteristik yang kedua. Untuk karakteristik bioteknologi yang kedua, yaitu terjadi penggunaan teknologi dan industri. Nah, untuk penggunaan teknologi dan industri di sini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada fermentasi. Contohnya seperti tadi dalam proses pembuatan tempe, itu teknologi atau industrinya itu dengan cara fermentasi. Kemudian yang kedua ada rekayasa genetika. Nah, untuk rekayasa genetika salah satu contohnya yaitu difusi sel. Kemudian karakteristik bioteknologi yang ketiga yaitu menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Untuk jenis barangnya diantaranya ada makanan. Makanan yang seperti tadi tempe, kemudian ada pula kecap, kemudian ada pula tape dan lain sebagainya. Selain makanan ada pula minuman. Untuk minuman contoh yang tadi ada Yakult, kemudian ada yogurt dan lain-lain lagi. Dan yang ketiga ada obat-obatan. Nah, obat-obatan contohnya di sini ada vaksin. Kemudian yang keempat ada makhluk hidup yang bersifat unggul. Nah, produk yang berupa makhluk hidup bersifat unggul contohnya ada golden rice, kemudian ada pula jagung betek. Itu dari barang. Kemudian produk yang berupa jasa dari bioteknologi diantaranya yang pertama digunakan dalam teknologi pengolahan limbah. Kemudian yang kedua ada pemisahan logam. Dan yang ketiga ada pemberantas hama. Nah, itulah 3 karakteristik dari bioteknologi. Selanjutnya, di sini ada bidang ilmu penerapan bioteknologi. Ada beberapa jenis ilmu penerapan yang berhubungan dengan bioteknologi. Di antaranya yang pertama ada biokimia. Kemudian yang kedua ada biologi molekuler. Yang ketiga ada genetika. Yang keempat ada mikrobiologi. Biokimia. Biokimia itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari komponen kimia tubuh makhluk hidup. Nah, itu biokimia. Kemudian biologi molekuler merupakan cabang ilmu biologi yang berhubungan dengan biomolekul penyusun tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti DNA, RNA, dan protein. Kemudian yang ketiga ada genetika. Nah, untuk genetika telah kita pelajari pada semester pertama. Silahkan diingat lagi apa pengertian dari genetika? Ya, genetika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan yang terakhir ada mikrobiologi. Nah, mikrobiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup mikroskopis. Nah, itu bidang ilmu penerapan bioteknologi. Selanjutnya, ada jenis-jenis bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi di sini terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau tradisional. Kemudian yang kedua ada bioteknologi modern. Untuk bioteknologi konvensional atau tradisional, namanya sudah tidak asing lagi kan, tradisional. Berarti bioteknologi ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sudah ada sejak nenek moyang kita. Nah, pengertian dari bioteknologi konvensional yaitu penerapan bioteknologi dengan menggunakan peralatan serta cara yang sederhana atau tradisional. Kemudian untuk bioteknologi modern, namanya juga modern, pasti ini baru ditemukan. Nah, pengertiannya merupakan penerapan bioteknologi dengan menggunakan alat
teknologi dan cara yang lebih canggih atau lebih modern. Nah, itu pengertian antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu bioteknologi konvensional. Dari pengertian yang tadi, bahwa bioteknologi konvensional itu merupakan penerapan bioteknologi dengan menggunakan alat atau cara yang sederhana atau tradisional. Maka ciri yang pertamanya itu yaitu memanfaatkan makhluk hidup secara langsung dan utuh. Jadi si makhluk hidup ataupun organismenya itu dimanfaatkan atau dicampurkan secara langsung dan utuh. Contohnya tadi pada proses pembuatan tempe. Nah, si jamur Rhizopus oligosporus tersebut dimasukkan secara utuh kemudian langsung ke dalam tempe yang sudah dicuci dan direbus tadinya. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian yang kedua, prosesnya alami. Tadi tempe si jamur Rhizopus oligosporus telah disatukan dengan kacang kedelai yang sudah direbus, kemudian nantinya akan mengalami proses alami yaitu berupa fermentasi dengan bantuan tadi jamur tadi Rhizopus oligosporus. Kemudian yang ketiga, alat atau teknologinya sederhana. Sehingga dengan alat atau teknologinya sederhana, kita juga sebagai orang awam bisa melakukan memproduksi produk bioteknologi konvensional. Kemudian yang ketiga, skala produksi umumnya kecil. Dan yang keempat, biaya produksi lebih murah. Nah, biaya produksi lebih murah itu diakibatkan dari tadi karena alat atau teknologinya sederhana. Nah, itu karakteristik bioteknologi konvensional. Kemudian, apa saja produk bioteknologi konvensional? Tentunya kalian pasti sudah tahu macam-macam produk dari bioteknologi konvensional. Di antaranya yang pertama ada tempe. Makanan yang sudah tidak asing lagi dengan kita, dengan masyarakat Indonesia. Pasti ini tempe ini merupakan salah satu jenis makanan yang khas yang ada di Indonesia. Bahannya itu dari apa? Ya tadi, tempe ini bahan dasarnya yaitu dari kacang kedelai dengan menggunakan proses fermentasi. Proses fermentasinya itu dibantu dengan mikroorganisme yang berupa jamur atau kapang Rhizopus sp. Jenisnya itu bisa Rhizopus oligosporus, bisa juga Rhizopus orejae. Nah, itu tempe. Kemudian selain tempe, ada pula oncom. Udah pernah makan oncom? Bahan utama dari oncom yaitu berupa ampas kedelai hasil pengolahan tahu. Jadi kalau tadi tempe itu berupa kacangnya. Nah, kalau oncom itu berupa ampas kedelai dari pengolahan tahu. Dalam proses pembuatan oncom itu berupa fermentasi, sama halnya dengan tempe. Kemudian mikroorganisme yang berperan dalam oncom tersebut berupa jamur. Jamurnya jamur Neurospora crassa ataupun jamur Neurospora cytophila. Jadi antara tempe dan oncom, jamur yang berperannya, mikroorganisme yang berperannya itu sama jamur, tetapi dengan spesies yang berbeda. Kemudian yang ketiga, contoh produk bioteknologi yang ketiga yaitu nata de coco. Pasti kalian sudah pernah kan makan nata de coco? Nata de coco bahan dasarnya itu dari air kelapa dengan prosesnya proses fermentasi. Kemudian mikroorganisme yang berperannya untuk nata de coco itu berupa bakteri. Bakterinya itu dengan spesies Acetobacter psilinum. Jadi berbeda. Nata de coco dengan jamur dan tempe itu berbeda mikroorganismenya. Kalau tempe tadi menggunakan jamur, oncom menggunakan jamur. Nah, untuk nata de coco di sini menggunakan bakteri dengan spesies Acetobacter psilinum.
Kemudian yang keempat ada yogurt. Sudah pernah makan yogurt? Gimana rasanya? Enak kan? Apalagi kalau dimakannya siang-siang ya. Bahan dasar dari yogurt yaitu susu. Dengan proses fermentasinya itu fermentasi asam laktat. Sehingga rasa ori dari yogurt itu pasti ada rasa asam-asamnya. Kemudian mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan yogurt itu berupa bakteri. Jadi sama dengan nata de coco, tetapi dengan spesies yang berbeda. Nah, spesiesnya itu berupa Lactobacillus burgallicus ataupun bisa Streptococcus thermophilus. Nah, itu 4 produk dari bioteknologi konvensional. Pastinya masih banyak lagi produk-produk yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional. Di antaranya masih ada tape, ya ada tape ketan, tape singkong, kemudian ada pula kecap, mentega, keju, dan masih banyak lagi produk bioteknologi konvensional. Oke, selanjutnya tadi kan ada 2 jenis, ada bioteknologi konvensional, ada pula bioteknologi modern. Sekarang kita bahas yang kedua, bioteknologi modern. Pengertian dari bioteknologi modern tadi yaitu penerapan bioteknologi dengan menggunakan alat teknologi dan cara yang lebih modern. Nah, dari pengertian tersebut maka ada karakteristik atau ciri-cirinya. Di antaranya yang pertama, memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung dan hanya bagian tertentu saja. Jadi tidak semua makhluk hidup dimasukkan kalau dalam bioteknologi modern. Contohnya kan dalam proses kultur jaringan, berarti hanya selnya saja yang dibawa untuk menghasilkan produk bioteknologi modern. Kemudian yang kedua, proses canggih menggunakan prinsip rekayasa genetika ataupun teknologi reproduksi. Nah, itu untuk proses dalam bioteknologi modern. Ada 2, rekayasa genetika atau teknologi reproduksi. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan canggih. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan atau membuat produk bioteknologi modern karena alat-alatnya itu pasti canggih karena tadi menggunakan prinsip rekayasa genetika atau teknologi reproduksi. Kemudian selanjutnya, karakteristik selanjutnya memerlukan keahlian khusus dalam bidangnya. Tadi kan karena prinsip rekayasa genetika dan atau teknologi reproduksi, maka tidak sembarang orang bisa melakukan pembuatan produk bioteknologi modern. Kemudian selanjutnya, skala produksi umumnya besar. Dan yang terakhir, biaya produksi relatif mahal. Tadi karena alat yang digunakannya canggih. Jadi khusus alatnya dalam proses pembuatan produk bioteknologi modern. Nah, itu karakteristik bioteknologi modern. Selanjutnya, di sini ada teknik bioteknologi modern. Kalau tadi di teknik bioteknologi konvensional itu dengan cara prinsip fermentasi. Nah, kalau di teknik bioteknologi modern di sini ada 2 prinsip. Yang pertama ada rekayasa genetika. Kemudian yang kedua ada prinsip teknologi reproduksi. Nah, untuk prinsip yang pertama rekayasa genetika. Dalam prinsip rekayasa genetika ada contohnya di sini DNA rekombinan. Nah, selain DNA rekombinan, ada pula fusi sel. Kemudian prinsip yang kedua ada teknologi reproduksi. Contoh dalam prinsip teknologi reproduksi diantaranya yang pertama ada kultur jaringan. Kemudian ada pula in vitro fertilization. Kemudian yang ketiga ada cloning cell. Dan yang keempat ada inseminasi buatan. Nah, itu teknik bioteknologi modern. Jadi ada 2 prinsip. Ada prinsip rekayasa genetika, ada pula prinsip teknologi reproduksi.
Setelah dijelaskan tadi antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern, maka kita bisa lihat apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Bisa dilihat dari beberapa karakteristik ya, dari ciri-cirinya. Yang pertama, dari karakteristik yang pertama, pemanfaatan makhluk hidup. Nah, untuk bioteknologi konvensional, pemanfaatan makhluk hidupnya itu secara langsung. Contohnya tadi dalam proses pembuatan tempe, jadi si jamurnya langsung dimasukkan ke dalam kacang kedelai. Kemudian kalau bioteknologi modern, pemanfaatan makhluk hidupnya secara tidak langsung, karena ada beberapa proses di dalamnya. Kemudian karakteristik yang kedua, proses atau teknologinya. Nah, kalau di bioteknologi konvensional, proses atau teknologinya itu menggunakan prinsip fermentasi. Tadi dalam pembuatan tempe itu menggunakan prinsip fermentasi, dalam pembuatan yogurt menggunakan prinsip fermentasi. Nah, kalau di bioteknologi modern menggunakan dua prinsip tadi, ada prinsip rekayasa genetika dan ada pula prinsip teknologi reproduksi. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari alat dan biaya. Nah, untuk alat, bioteknologi konvensional alatnya itu sederhana. Contohnya tadi dalam proses pembuatan tempe, alat-alatnya itu bisa berupa dandang, panci, menggunakan daun pisang. Jadi sederhana, sehingga bisa dilakukan oleh setiap orang. Kemudian biayanya relatif murah karena pasti alat-alatnya itu semua di rumah pasti ada ya alat-alatnya. Kemudian kalau bioteknologi modern alatnya itu canggih karena tadi menggunakan prinsip rekayasa genetika atau teknologi reproduksi, sehingga biayanya pula relatif mahal. Nah, itu karakteristik perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Oke, selanjutnya kesimpulan dari proses topik bioteknologi, diantaranya di sini ada bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup dan bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian bioteknologi terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, contohnya tempe, kecap, oncom, nata de coco, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, itu produk dari bioteknologi konvensional. Kedua, ada bioteknologi modern. Contoh produknya ada hormon insulin, ada vaksin, ada golden rice, ada jagung bete, dan lain sebagainya. Nah, itu kesimpulan dari topik bioteknologi. Mudah-mudahan kalian paham materi tentang bioteknologi, dan sebelum ditutup di sini ada evaluasi untuk kalian. Silahkan kerjakan dalam buku tulis masing-masing. Soalnya yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bioteknologi? Kemudian yang kedua, bioteknologi terdiri dari dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jelaskan perbedaan karakteristik kedua bioteknologi tersebut. Silakan ditulis dalam buku catatan kalian masing-masing. Oke, untuk pertemuan sekarang topik tentang bioteknologi sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang produk dari bioteknologi modern. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.